Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil hakim, al-jawadil karim, al-azizir rahim, alladhi fatara as-samawati wal arda bi qudratihi wa dabbara al-amra fi daraini bi hikmatihi. Wa ma khalaqal jinna wal insa illa li'ibadati. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa atba'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Qala al-aikus tsani, penghalang yang kedua. Selain harta, dunia, jabatan, ada yang kedua. Katanya kan ada 4. Nah, ini baru satu. Al-aikus tsani, penghalang yang kedua, al-khalqu. Apa khalqu? Makhluk, manusia. Orang. Sekarang dulu, jadi kemarin benda mati, sekarang orang hidup, benda hidup. Nah, penghalang yang kedua itu manusia. Teman, keluarga, siapa saja, semua manusia itu bisa menghalangi kita dari Allah. Nah, ini ya agak lebih ribet. Berarti gimana ini? Jangan berteman berarti. Bukan gitu. Nanti akan dibahas. Tapi hati-hati bergaul dengan orang itu bisa melalaikan dari Allah. Sederhananya gini, Bapak kalau sholat ngobrol batal enggak? Bapak kalau lagi sholat ngobrol sama teman batal enggak? Kenapa batal? Kan perlu kita hidup bersama orang. Jadi kalau alasannya, loh kok kita dilarang banyak bergaul, kan katanya harus bergaul. Ya sederhananya gitu. Batal nggak kalau kita sholat terus ngobrol? Batal. Kenapa? Ada saatnya kita fokus ke Allah, Pak. Nah, bergaul itu begitu. Ada saatnya kita ngobrol, bergaul. Ada saatnya kita harus menyendiri. Jadi nggak selamanya ngobrol terus, biar azan berkumandang ngobrol, wah itu kacau. Jadi kita harus bisa menempatkan. Nanti intinya akan ke situ, Pak, pembahasannya. Jadi jangan dikira berarti kita nggak boleh bersahabat, nggak boleh ngobrol sama bersosialisasi. Ya, bersosial itu justru diperintahkan. Wasilatul arham itu diperintahkan. Tapi hati-hati. Banyak kelalaian kita, lupa dari Allah. Enggak khusyuk zikirnya gara-gara orang. Nah, kata beliau makhluk, al-khalq yang kedua. Selain dunia, penghalang kedua adalah manusia. Summa 'alaika waffaqallahu wa iyana li ta'ati. Semoga Allah memberikan taufik kepadamu dan kepada kita semua untuk menaatinya. Lalu engkau harus hati-hati terhadap al-khalq itu. Caranya adalah bitafarrudi 'anil khalqi. At-tafarrud, menyendiri, melepaskan diri dari orang lain. Wa dzalika li amrayn. Jadi ada saatnya kita nggak boleh ngobrol. Ada saatnya kita harus mengurus diri sendiri, menyendiri. Makanya nanti di tradisi tarekat-tarekat atau tasawuf itu ada istilah khalwat, ada istilah uzlah, dan itu dicontohkan oleh hampir semua nabi, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu kalau berkhalwat di Gua Hira kan tujuannya menyendiri, Pak, merenung. Jadi keluar dari hiruk pikuk manusia di Mekah yang penuh dengan kemaksiatan pada waktu itu. Nabi menyendiri untuk memfokuskan hatinya, kalbunya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu penting, paling tidak saat sholat. Jadi kalau Bapak nggak bisa berlepas dari
manusia, dari keluarga, dari kawan-kawan. Minimal saat sholat tuh lahir batin terlepas. Nah, kita kan saat sholat lahirnya aja berlepas dari orang. Ya. Kita kan kalau sholat Pak, lahiriahnya aja kan, meninggalkan kantor, hatinya nggak pernah. Hatinya kan mikirin apa yang tadi, mikirin apalah semua kerjaan lah, gaji lah, apa pangkat lah, segala macam. Jadi kita nggak fokus Pak saat sholat itu, karena ya ini pembahasannya di sini. Kenapa kita selama ini tuh nggak bisa khusyuk saat sholat? Karena yang berlepas diri hanya badan kita, yang berlepas diri dari semua dunia ini, semua orang-orang yang kita kenal hanya lahiriah. Jadi kalau lahiriah ngobrol dengan orang, sholat kita batal, ya kan? Batal kan? Kalau Bapak ngobrol saat sholat, ngobrol kepada selain Allah berarti batal, karena saat itu waktunya ngobrol dengan Allah. Kalau hati kita ngobrol dengan rumah, ngobrol dengan keluarga, dalam hati batal nggak? Mestinya batal. Oh ini. Jadi kalau di mata tasawuf itu batal sholat. Kalau Bapak mikirin selain Allah saat sholat itu batal. Tapi nggak perlu diulang. Kalau batalnya tasawuf itu nggak perlu diulang. Kalau batal fikih harus diulang. Ya caranya berlatih aja. Memang berat Pak. Jadi Bapak nggak usah berkecil hati karena hampir kita semua begitu ya. Jadi bukan Bapak sendiri yang nggak khusyuk sholatnya. Bayangin Pak betapa rusaknya sholat ini. Sholat kok sambil jalan-jalan ke mall, sholat kok sambil rapat, itu kan lucu. Dan itu dilakukan oleh hati kita. Mungkin kalau ada orang sholat sambil makan, pasti kan diketawain, oh ini anak kecil sholat kok sambil makan. Padahal kita sering lakukan itu. Sering kan kita sholat mikirin makan? Itu kan artinya kolbu kita makan, kolbu kita jalan-jalan. Loh betapa rusaknya sholat kita itu. Kayaknya penting yang ngaji. Nah, wadzalika li amrayn. Kenapa kita harus berlepas diri dari manusia, dari orang? Kenapa kita harus menyendiri? Itu karena dua alasan. Ada dua alasan kenapa kita harus berlepas diri. Ahaduhuma, yang pertama sama dengan yang kemarin, annahum yashghalunaka an ibadatillahi azza wa jalla. Karena manusia itu menyibukkanmu dari ibadah, menghalangi kita, membuat kita sibuk sehingga lalai dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa nggak Bapak sambil baca Quran ngobrol? Nggak usah sholat lah, di luar sholat aja baca Quran, bisa nggak? Sambil teleponan, sambil baca WA? Ya bisa, harus ditinggalkan. Itu kan mengganggu. Coba kalau Bapak ngobrol, ada yang ngajak ngobrol. Makanya saya itu agak kurang srek sama orang yang kalau ngobrol itu lama. Kalau ngobrol itu ya seperlunya. Nah, kita kalau seringkali diganggu orang, kita mau ngaji tapi dia ngobrol lama, itu artinya kan udah menghalangi itu. Atau menyibukkan kita dari zikir ke Allah. Kita kan sulit Pak kalau ngobrol dengan orang sambil zikir, sulit. Jadi orang itu bisa mengganggu. Alama hukiya. Nah, ini ada kisahnya. Seperti yang dikisahkan an ba'dihim, dari sebagian para ahli ilmu, para ulama, annahu qala, dikisahkan dalam kitab ini. Nah, ini mudah-mudahan kisah ini bisa memberikan pelajaran. Ada seorang ulama, enggak disebutkan namanya, dia berkata, marartu bi jama'atin yataramawna. Aku suatu ketika, kata ulama ini, melewati satu jamaah
atau kumpulan orang. Aku melewati sekumpulan orang yataramawna, yang berlomba melempar lah, atau mungkin memanah, yang melempar. Ya dulu itu ada aja lomba-lombanya, berlomba melempar. Wa wahidun jalisun ba'idan, pokoknya ada permainan lah. Wa wahidun jalisun ba'idan minhum, lalu aku melihat ada seseorang sendirian duduk jauh dari keramaian itu. Jadi ada orang ramai-ramai, mungkin 17-an gitu, sibuk main permainan, lalu ada satu orang menyendiri jauh dari mereka, ada satu orang menyendiri. Fa'aratu an ukallimahu, lalu aku ingin berbicara kepada orang yang menyendiri, yang berlepas diri, yang menyendiri dari orang banyak, dari kerumunan itu. Ya, dulu sih bukan karena corona sih, emang dia menyendiri aja, jaga jarak. Lalu aku, kata ulama ini, aku ingin bicara dengan dia, aku ingin ngobrol sama orang yang menyendiri ini. Faqala li, tapi tiba-tiba dia duluan berkata ke saya. Apa katanya? Zikrullahi ashha ilayya min kalamik. Aku saya lebih mau zikir ke Allah daripada ngobrol sama kamu. Wah, ini betulnya bukan orang sembarang. Ya, jadi ada orang menyendiri, tapi di sana ada orang rame, lomba-lomba gitu, ada kegiatan. Lalu dia mau ngobrol sama orang menyendiri. Ketika dia mau ngajak ngobrol, orang itu bilang, saya lebih mau berzikir kepada Allah. Zikrullahi ashha ilayya min kalamika. Berzikir kepada Allah lebih aku sukai daripada ngobrol sama sampean. Fakultu, maka orang ulama ini yang menceritakan ini bilang, anta wahdak, emang di sini engkau sendirian kan? Faqala, maka dia jawab, ma'i rabbi wa malakaya. Enggak, aku di sini sama Tuhanku dan malaikat. Aku enggak sendirian. Wah, ini benar-benar bukan orang sembarang. Jadi kita itu enggak pernah sendirian, Pak. Jangan lagi keluar kata-kata sendirian. Saya lagi sendirian, mana ada sendirian? Sendirian kelihatannya berdua sama Allah dan malaikat. Jadi kamu sendirian di sini? Oh, saya enggak sendirian. Oh, saya ada Tuhanku, ada Allah dan dua malaikat menemaniku di sini. Fakultu, lalu aku bilang, kata orang ulama ini, man sabaqa haula, man sabaqa min haula. Tiba-tiba nanya iseng gitu. Kalau menurut Anda yang lagi lomba ini, yang lagi lomba melempar, kira-kira yang mana yang menang? Tiba-tiba nanya gitu. Anda kan sedang melihat tuh yang lagi lomba, kira-kira yang mana menang? Tapi yang lomba itu bukan lomba badminton sih Pak Jun ya, melempar aja. Tiba-tiba dia nanya, kamu kan sendiri di sini. Menurut Anda kan zikir terus di sini sama Allah. Berarti Anda bisa tahu nih yang akan menang. Pasti Anda sudah tahu. Kamu kan wali gitu. Tahu nggak yang menang nanti ini siapa? Di antara dua kubu itu. Faqala, jawabannya ini. Dia jawab, yang menang adalah man ghafarallahu lah. Yang menang itu yang diampuni Allah. Jadi bukan masalah dia berhasil atau enggaknya, yang menang itu yang diampuni oleh Allah. Apa maksudnya nih Pak? Berarti orang-orang ini yang sibuk main-main ini sedang melupakan Allah. Jadi yang menang, yang mereka bisa diampuni oleh Allah dari kelalaian mereka main. Bukan yang dapat piala, dapat penghargaan, bukan. Yang menang itu yang diampuni Allah. Itu jawabannya. Fakultu, lalu aku bertanya lagi, aina tariq? Jalan kemana jalan? Entar jalan pulang atau jalan apa? Jalannya di mana nih? Saya mau ke sana nih. Jalannya kemana? Jalan keselamatan lah. Jalan keselamatan mana nih?
Fa asyara biyadihi ila sama, lalu dia menunjuk ke langit. Jalan keselamatan ya ke atas, berarti menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu waqama wa tarakani, setelah itu dia berdiri dan pergi. Orang itu waqala, dan orang itu bilang, nah ini kalimat penutupnya nih. Dia bilang aktsaru khalqika anka syagilu. Dia bilang, ya Allah, ternyata kebanyakan hambamu itu, makhlukmu itu melalaikan aku darimu. Jadi mungkin dia marah lah, dan dia protes ke Allah, dan dia bilang ke Allah, dia melaporkan ke Allah, ya Allah, saya nggak mau lagi ngobrol sama orang ini. Ternyata orang ini melalaikan aku darimu. Memang kebanyakan orang sih melalaikan aku darimu. Jadi orang ini meninggalkan ngobrol, Pak. Orang tadi itu yang menyendiri, gara-gara nggak ingat ke Allah lagi nih. Gara-gara ngobrol banyak, dia merasa dihalangi dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wah, ini kan ngeri sekali. Jadi orang menyendiri diajak ngobrol, lama-lama nggak tahan. Ya Allah, ini hambamu, makhlukmu ini malah mengganggu saya, maka dia pergi. Kita kan sering gitu. Fal khalqu idzan, maka kata Imam Al-Ghazali setelah menjelaskan kisah tadi, maka manusia itu yashghalunaka 'anil ibadah, itu menghalangimu, menyibukkanmu dari ibadah. Bal yamna'unaka minha, bahkan menghalangimu dari ibadah. Jadi bukan hanya menyibukkan, kadang-kadang bahkan menghalangi. Bal yaqa'unaka fi syarri wal halaki, bahkan lebih dari itu lagi menjatuhkanmu terhadap keburukan dan kehancuran. Nah, kadang-kadang itu membinasakan, malah makhluk itu membinasakan. Ala maqala Hatimun al-Asam, seperti yang disebutkan, yang dinasihatkan oleh Hatim al-Asam. Ini pernah kita bahas dulu di kitab Mukasyafah ya. Hatim al-Asam ini ulama yang sangat terkenal, sangat masyhur. Dan beliau disebut Al-Asam. Asam itu apa artinya asam? Tuli, yang tuli. Yaitu karena untuk menjaga malunya seorang perempuan yang buang angin di hadapan beliau. Jadi ada perempuan datang konsultasilah kepada kiai, pada ulama ini di hadapan jamaah, di hadapan santri yang banyak, jamaah yang banyak. Perempuan ini menghadap pada kiai Hatim ini. Tiba-tiba perempuan itu kentut, nggak sengaja kentut, dan bunyi kencang, bunyi kentutnya. Kan malu perempuan di hadapan halayak. Malu Pak, merah wajahnya perempuan. Lalu untuk menjaga malunya, Syekh ini pura-pura nggak dengar. Tadi ngomong apa sih? Jadi pura-pura mengabaikan. Padahal jamaah mungkin udah banyak yang ketawa, tapi pura-pura nggak dengar. Akhirnya memang terkenal, oh berarti kiai ini tuli kali ya. Oh masa kentut yang nyaring itu kok dia nggak dengar. Oh kiainya nggak dengar, oh berarti tuli. Itu nanti akhirnya dikenal dengan Hatim al-Asam, Hatim yang tuli. Padahal cuma pura-pura demi menjaga kehormatan. Gitu Pak. Ulama itu ekstrim Pak. Kalau berbuat baik itu ekstrim. Kadang-kadang kita nggak mampu melakukannya. Ada banyak Pak. Nanti mudah-mudahan nanti ada saat-saatnya nanti ya kita khusus untuk baca itu. Itu akhlak-akhlak yang dahsyat para ulama itu, ngeri sekali. Ada yang rela kelaparan demi membantu tetangganya yang miskin, itu ada. Kita kan gak pernah rela lapar tuh sampai mau mati demi membantu orang. Oh banyak Pak, sampai begitu. Nah ini disebut Hatim al-Asam. Nah
dia menasihatkan Hatim ini. Nah, ini nasihat tingkat tinggi. Ini mohon maaf Pak, pengajiannya ini mungkin kelas-kelas berat ya, tapi nggak apa-apa. Apa kata Hatim al-Asam? Ini mengenai orang. Talabtu min hadzal khalqi khamsata asya'a falam ajidha. Aku mencari 5 hal dari manusia, tapi aku nggak menemukan. Jadi dari pergaulan saya dengan orang, saya mengenal banyak orang, bersahabat, bergaul. Saya itu mencari 5 hal dari orang, mengharapkan 5 hal dari manusia, tapi aku nggak menemukan 5 itu. Yang pertama kata beliau, talabtu minhumut ta'ah waz-zahadata falam yaf'alu. Aku mencari zuhud dari orang atau meminta orang itu berbuat zuhud, tapi orang nggak melakukan itu. Aku nggak menemukan. Jadi aku mencari zuhud dari orang, saya bisa zuhud, tapi nggak bisa. Atau saya mencari orang yang zuhud, aku mencari orang yang berlepas dari dunia, aku nggak dapat. Nggak ada orang yang zuhud katanya. Yang pertama, fakultu, maka aku cari yang kedua. A'inuni alaihima illam yaf'alu fala yaf'alu. Nah, yang kedua, kalau aku nggak menemukan orang yang zuhud, tolonglah orang-orang itu atau sahabat-sahabatku bantu saya untuk berbuat zuhud. Jadi karena aku nyari orang zuhud nggak ada, aku nyari yang kedua. Apa itu? Tolong orang-orang itu ya bantu saya untuk bisa melakukan zuhud. Falam yaf'alu, mereka juga nggak bisa membantu saya. Mereka nggak melakukan itu. Di orang zuhud saya nggak dapat, orang yang bantu saya untuk bisa zuhud juga nggak bisa. Orang juga nggak bisa. Jadi yang bisa membantu zuhud kita ya Allah saja, nggak ada orang lain membantu kita zuhud. Yang kedua nggak dapat. Fakultu, lalu aku cari yang ketiga. Irdau anni in fa'altu. Kalau begitu, aku berharap manusia itu ridho terhadapku, merelakan aku untuk berlepas diri dari mereka. Falam yaf'alu, mereka juga nggak bisa. Jadi kan orang-orang kan protes Pak, kalau kita berlepas diri dari mereka, kalau kita menjaga jarak, itu kan orang nggak nerima. Nah kata beliau tuh, saya mencari orang yang zuhud, yang apa ya, orang yang berlepas, yang uzlah, yang khalwat, yang enggak terikat dengan orang, yang berlepas diri dari orang, yang senang menyendiri, aku enggak dapat. Lalu aku minta mereka bantu saya untuk bisa khalwat dan zuhud terhadap orang, mereka juga enggak bisa membantu saya. Lalu yang ketiga, kalau enggak bisa bantu, minimal relakan saya kalau saya mau berlepas dari kalian. Mereka juga nggak mau, mereka juga nggak bisa. Maka yang keempat, fakultu la tamna'uni anha idzan. Kalau begitu jangan larang saya untuk berlepas diri. Mereka juga nggak bisa. Famana'uni, mereka malah menghalangi saya. Jadi orang itu menghalangi kita dari menyendiri. Paham gak Pak? Ini saya ulang ya. Ini kata Hatim al-Asam, saya mencari 5, aku nggak menemukan. Pertama, saya mencari orang yang berlepas diri dari orang lain, orang yang tidak orang yang zuhud, dia berlepas diri dari semuanya, dari dunia, dari orang. Aku nggak dapat. Semua orang sibuk dengan dunia. Ya udah, aku cari yang kedua. Kalau begitu, aku mencari orang yang bisa menolong saya agar sayanya bisa zuhud, agar saya bisa berlepas dari dunia, dari orang, nggak sibuk dengan orang lain. Mereka juga nggak menolong saya.
Di saya nggak dapat orangnya, menolong saya juga untuk melakukannya mereka nggak bisa. Lalu yang ketiga, kalau gitu saya melakukan sendiri saja, nggak usah ditolong, saya melakukan sendiri, tapi relakan saya. Mereka juga nggak rela. Kawan-kawan kita kan nggak rela Pak, kalau kita menyendiri. Mereka pengen ditemani, kata Al-Asam gitu. Kata Hatim, saya mau menyendiri dari mereka, mereka nggak rela melepaskan saya. Nah yang keempat, ya udah kalau kalian nggak rela, nggak mau nolong juga, minimal jangan larang saya untuk zuhud, untuk berlepas diri dari makhluk. Famana'uni, mereka malah menghalangi saya. Ini yang keempat. Lalu yang kelima, karena mereka malah melarang saya, fakultu la tada'uni ila ma la yurdillaha al-azima. Jangan la tada'uni, jangan ajak saya ila ma la yurdillah, apa yang terhadap apa yang Allah gak ridho. Tolong jangan ajak saya. Kalian gak bisa, saya gak dapat orang zuhud di antara kalian. Kalian juga gak bisa nolong saya jadi zuhud. Lalu saya mau melakukan sendiri, kalian juga gak rela. Lalu kalian melarang saya. Saya maunya jangan dilarang, tapi kalian malah melarang. Udah terakhir, kalau bisa minimal jangan ajak saya untuk berbuat yang tidak diridhoi Allah. Jangan ajak saya sibuk ngobrol, sibuk ini sibuk itu untuk lalai dari Allah. Jangan ajak saya. Wala tu'adunani 'alaiha, dan jangan illam utabi'kum, dan jangan musuhi saya kalau enggak mengikutin ajakan kalian. Fafa'alu, tapi mereka malah melakukan itu. Jadi kata Hatim, terakhir minimal kalian itu jangan ngajak saya. Kalau kalian sibuk ngobrol, sibuk ngurus dunia, jangan ajak-ajak saya. Saya mau menyendiri saja. Dan kalau saya nggak ikut kalian, jangan marah. Nah kata Hatim Al-Asam, fafa'alu, mereka malah marah. Mereka malah marah kalau nggak diikutin. Dan itulah sifat manusia. Dan itulah 5 yang Hatim nggak dapat dari manusia. Mencari zuhud nggak dapat, mencari orang yang membantu dia untuk zuhud juga nggak dapat, mencari orang yang merelakan dia berlepas dari mereka juga nggak dapat, mencari orang yang tidak menghalangi dia dari zuhud juga nggak ada, karena manusia itu menghalangi. Kata beliau, orang-orang itu ya saya mau berlepas diri dari mereka, mereka malah nggak mau. Dan yang terakhir, dia nggak mau diajak terhadap kesibukan dari Allah, kelalaian dari Allah. Orang-orang malah ngajak dan marah kalau tidak diikutin kemauan mereka. Maka kata beliau, fataraktuhum washtaghaltu bi khassati nafsi. Maka aku tinggalkan mereka, manusia itu, orang-orang itu, dan aku sibuk dengan diriku sendiri. Ini kan egois ya. Ini ilmu egois, bukan Pak. Ini bukan ilmu egois. Jadi yang dimaksud di sini adalah menjaga diri dari orang-orang yang melalaikan dari Allah. Makanya penting Pak ya, mencari teman itu penting, mencari lingkungan. Karena jangan sampai kita banyak bergaul terhadap orang-orang yang melalaikan kita dari Allah. Paling bagus kita berkawan atau bergaul atau ngobrol, bersosialisasi, ngobrol, bergaul, berteman dengan orang yang mengingatkan kita dari Allah. Jadi yang dimaksud di sini adalah berlepas dari orang-orang yang melalaikan dari Allah. Dan memang kebanyakan orang kan melalaikan kita dari Allah. Betapa sering kita mau zikir, mau mengaji, mau baca Quran, tapi sibuk membalas WA dia. Dibalas lagi, udah jawab lagi, akhirnya lama ngobrol. Itu kalau di handphone ya, ngobrol langsung juga sering. Kita harusnya mau zikir malah diganggu. Jadi berlepas dirilah dari mereka. Nah gimana Pak?
dari keluarga. Apakah kita juga harus banyak di sajadah saja zikir, enggak usah ngajak ngobrol anak, istri? Nah, itu perintah Allah. Jadi wa'ashiruhunna. Makanya ngaji itu harus komprehensif ya. Jangan sepotong-sepotong ngaji. Kalau ngaji sepotong-sepotong Pak, itu suka salah paham. Jadi kita harus total ngaji dari segala segi. Jadi bergaul dengan keluarga itu perintah Allah malah. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Jadi bermuasyaralah, bergaullah dengan keluargamu dengan baik. Jadi ngobrol dengan keluarga itu penting Pak. Tujuannya adalah untuk menunaikan perintah Allah, mengingatkan mereka tentang Allah, tentang ibadah, tentang agama. Jadi yang baik-baik. Yang dimaksud di sini adalah menghindari segala obrolan atau pergaulan yang melalaikan dari Allah. Jadi jangan ngobrolnya yang main-mainnya yang nggak manfaat. Itu yang maksudnya. Jadi ini bukan berarti kita harus sendiri terus, jangan cari teman. Jangan mencari atau jangan berteman dengan orang yang melalaikan dari Allah. Dah gitu. Karena itu bisa menjadi penghalang kita dari Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam, dan ketahuilah ayyuhal akh, wahai saudaraku fiddin, di dalam agama. Kata Imam Ghazali, wahai saudaraku dalam agama, ketahuilah anna nabiyyaka Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, bahwa nabimu atau nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasafa zaman al-uzlati. Suatu ketika Nabi itu pernah menjelaskan, mensifatkan atau menjelaskan tentang zaman uzlah, zaman di mana seseorang harus berlepas diri dari orang lain. Wa bayyana na'tahu wa na'ta ahlihi, dan menjelaskan tentang sifat zaman itu, kondisi zaman itu dan penghuninya. Jadi Nabi itu sudah pernah memprediksi akhir zaman itu di mana kita harus berlepas diri dari banyak orang. Wa amara fihi bitafarrudi, dan Nabi pernah memerintahkan untuk bertafarrud, menyendiri. Wa kana sallallahu alaihi wasallam la mahalata a'lama bil masalih, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentu saja lebih tahu tentang yang maslahat. Wa ansahalana minna li anfusina, dan lebih mengerti tentang zaman kita ini daripada kita sendiri. Jadi Nabi itu lebih tahu akhir zaman kayak gimana daripada kita yang hidup di akhir zaman ini. Nabi lebih tahu. Maka Nabi menasihatkan, fa in wajadta zamanaka ala ma wasafa wa bayyana, maka ketika engkau mendapati zaman itu yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kondisi akhir zaman, famtathil amrahu sallallahu alaihi wasallam, maka lakukanlah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, waqbil nasihatah, dan terimalah nasihatnya. Wala tasyukka fi annahu sallallahu alaihi wasallam kana a'rafu bima yasluhu laka fi zamanik, dan jangan ragu, karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan ragu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam jauh lebih tahu kondisi zaman kita daripada diri kita. Wala ta'allal bil ilalil kadhiba, jangan berdalih, jangan berargumen, jangan beralasan dengan alasan yang bohong. Wala tukhadi' nafsaka, jangan engkau menipu dirimu sendiri. Jadi kita harus mengikuti perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa illa, jika tidak, fa anta halikun wala udhra laka, kalau tidak maka engkau akan binasa, engkau akan celaka, dan tidak ada alasan bagimu untuk mengelak. Wal wasful ladzi dzakarnahu, adapun penjelasan atau sifat yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, huwa fil khabril masyhur, yaitu kabar yang masyhur, ana Abdullah bin Amr ibn al-As, dari Sayyidina Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, annahu qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan dalam riwayat ini, kata Amr bin As, bainama nahnu haula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kata Amr bin As, Abdullah bin Amr, suatu ketika kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dzakaral fitnata, tiba-tiba Nabi menyebutkan
zaman yang penuh dengan fitnah. Faqala, lalu Nabi bersabda, idza ra'aitumun nasa murijat uhuduhum. Kata Nabi, jika kalian mendapati di mana orang-orang sudah mengkhianati janjinya, wa khuffat amanatuhum, dan mereka amanatnya dia abaikan. Jadi kalau ada zaman di mana orang-orang sudah mengkhianati janjinya, melanggar janjinya, mengkhianati amanahnya, wa kanu hakadza, dan mereka itu begini. Jadi Nabi mengisyaratkan wa syabbaka baina asabi'ihi. Nabi mengisyaratkan jarinya bersilang begini ya. Bersilang gimana? Bersilang jarinya. Mungkin Nabi mengisyaratkan begini. Qultu, maka kata Amr bin As, aku bertanya, ma asna'u inda dzalika ja'alanillahu fida'ak. Ya Rasulullah, kalau terjadi zaman itu, apa yang harus kami lakukan? Kalau zaman di mana orang-orang sudah mengkhianati janjinya, sudah melanggar amanahnya, apa yang harus kami lakukan? Qala ilzam baitak. Kalau kata beliau, kalau datang zaman fitnah, kata Nabi, ilzam baitak, tetaplah tinggal di rumahmu. Nah, gitu. Artinya jangan banyak bergaul dengan mereka. Kau harus jaga diri. Tapi bukan karantina ini. Ilzam baitak. Ya mungkin bisa dipahami juga begitu. Kalau banyak virus, tetaplah di rumah. Wamlik alaina lisanak. Engkau harus menguasai lidahmu. Tahan dari banyak ngobrol. Jangan terlalu banyak ngobrol dengan orang. Wa khudh ma ta'rifu, dan ambillah, hati-hatilah ma ta'rifu, apa yang kamu tahu, amalkan apa yang kamu tahu saja. Wa da' ma tunkiru, jangan lakukan kalau kamu enggak tahu. Wa alaika bi amril khassa, dan engkau harus sibuk mengurus dirimu sendiri. Engkau harus banyak menyendiri, merenungkan dirimu, nasibmu sendiri. Wa da'anka amral ammah, dan tinggalkan perkara-perkara umum. Jangan banyak ngurusin orang lain, urusan orang lain. Nah, ini nasihat inilah yang tadi sebelumnya dibahas. Kalau zaman itu datang, kita harus banyak memikirkan diri sendiri. Artinya jangan kita disibukkan oleh orang. Dan Nabi pasti lebih tahu tentang zaman kita ini. Maka yang selamat adalah yang bisa menjaga dirinya, membatasi dirinya dari hal-hal yang tidak perlu, yang melalaikan dari Allah. Dah segitu Pak. Intinya pembahasan ini, penghalang yang kedua adalah jangan sampai sesama kita, orang lain itu menghalangi kita dari Allah. Bergaullah sewajarnya, seperlunya, ngobrol seperlunya, bersosial seperlunya, berteman seperlunya. Jangan gara-gara bertamu, lama-lama tuan rumahnya mau sholat duha, kita ngobrol sampai duhur, itu menyiksa orang. Jadi kita harus bertamu itu, kita harus tahu diri. Jangan lama-lama, kalau seperlunya saja. Kecuali kalau memang ada perlu, apalagi keluarga kita ya. Termasuk ya dalam segala apapun, ngobrol sama orang. Karena biasanya orang mau ibadah, jangan kita mengganggu orang. Jadi jangan, harus jaga diri. Wallahu ta'ala.